Silakan Kang Sesep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada narasumber Bapak Dr. Abdurrahman Misno, juga kepada Bapak Dr. Asep Saipul Hamdi. Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat datang kepada para peserta. Sudah ada bersama kita di sini Ibu Heni Sukarnesi, kemudian ada Bapak Samsul Huda, juga Bapak Salahuddin, dan baru saja masuk Bapak Aziz Abdurrahman. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan disukseskan. Pada malam hari ini kita akan memasuki sesi ketiga dari workshop series dengan topik metode penelitian kuantitatif. Nah, sebelumnya pada 2 seri sebelumnya pembicara kita adalah Bapak Dr. Syahril MM, akan tetapi karena beliau berhalangan sehingga tidak bisa menuntaskan kegiatan ini sampai dengan sesi 3. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung mulai acara kita. Namun sebelumnya kita bersama-sama membaca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 2 pembicara. Yang pertama Bapak Dr. Abdurrahman Misno, namun mungkin sekitar 2-5 menit. Dan berikutnya adalah Bapak Dr. Asep Saipul Hamdi antara 30 sampai 40 menit, dan selanjutnya kita akan langsung sesi tanya jawab secara proaktif. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Dr. Abdurrahman Misno untuk memberikan materinya. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Asep Saipul Hamdi. Yang kedua adalah ke moderator kita yang sangat luar biasa, Bapak Sesep Saipul Alam, SE. Terima kasih. Dan juga teman-teman semuanya, all partisipan. Terima kasih untuk saya sebutkan namanya aja ya, ada Ana Susanti Yusman, ada Pak Aziz Abdurrahman, ada Bu Heni, ada Ismi Dinda, ada Samsul Huda, dan juga ada Pak Salahuddin. Insya Allah nanti akan menyusul yang lainnya. Jadi ini adalah pertemuan yang ketiga, dan ini juga sebenarnya bukan, ini untuk batch pertama, ini adalah pertemuan terakhir. Ya, ini batch pertama adalah pertemuan terakhir, tapi insya Allah kita akan lanjutkan batch kedua dan seterusnya. Mungkin ada nanti high level untuk workshopnya gitu ya, sehingga akan betul-betul memberikan kontribusi ya terhadap khususnya ilmu pengetahuan dengan tool di riset metodologi ya, baik itu kuantitatif ataupun kualitatif. Alhamdulillah, peserta kita ini dari mulai ada yang dari Kalimantan, ada juga dari Bengkulu, Sumatera, dan juga dari Sulawesi, berarti sudah terwakili Indonesia insya Allah. Jadi pertama tadi insya Allah ini adalah terakhir dari batch pertama, tapi kemudian kita akan melanjutkan ke untuk kegiatan-kegiatan khususnya di riset metodologi yang lainnya. Dan hari ini kita akan datangkan satu pakar yang sudah
malang melintang di dunia penelitian. Buku beliau yang cukup lama dan sudah saya baca yaitu di tahun 2014 ya, tentang metode penelitian kuantitatif ya. Beliau ini ilmunya itu memang cukup mumpuni karena ada background pendidikan pendidikannya ya, background pendidikannya ada di bidang ilmu pendidikan Islam, kemudian juga di syariah, kemudian juga di ekonomi. Ya mudah-mudahan ini komplit dan melihat satu perspektif ilmu pengetahuan atau ilmu metodologi penelitian itu lebih luas lagi. Karena kadang Ibu dan Bapak sekalian, kadang ada orang pendidikan itu melihat yang misalnya yang fikih dengan usul fikih atau mungkin Islamic Studies itu seolah-olah itu nggak ilmiah gitu ya. Sementara kadang ada juga orang yang Islamic Studies itu melihat pendidikan kok cuman itu saja gitu ya. Nah mudah-mudahan dengan banyaknya bidang ilmu yang dikuasai itu akan lebih bijak. Baik, itu dari saya dari program Pascasarjana Institut Agama Islam Said Bogor. Kita akan support terus untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah dengan workshop pendekatan riset metodologi, baik itu kuantitatif, kualitatif, ataupun mix method dan juga Islamic research approach. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sepatah kata dari Bapak Abdurrahman Misno. Untuk selanjutnya kita langsung akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Asep Saiful Hamdi. Kami persilahkan, Pak. Oke, terima kasih Pak Asep. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. 30 menit. Ya, oke. Oke. Terdengarkan suara saya jelas, Pak Asep? Jelas, Jelas, Pak Asep. jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Misno yang telah menyelenggarakan session ini dan memang mengundang saya untuk menjadi pemateri di penelitian kuantitatif. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih pada moderator yang luar biasa, itu Pak Sesep, yang dari kemarin kita sudah juga mengadakan workshop juga tentang PTK dan PTS. Oke, teman-teman yang saya hormati, baik mahasiswa Pascasarjana Inais maupun mahasiswa di luar Pascasarjana Inais. Saya akan share screen tentang materi kali ini, yaitu, oke, udah muncul ya? Sudah muncul belum, Pak Cesep? Ya, sedang berputar loading. Oke. Sudah ya. Kalau kita bicara penelitian kuantitatif itu banyak aspek yang harus kita pelajari, tahapan-tahapan sampai kita membuat suatu kesimpulan dalam penelitian. Sebelumnya ini saya bukan sebelumnya saya akan bercerita dulu tentang bagaimana itu penelitian itu. Sebenarnya pendekatannya itu ada dua, ada pendekatan kuantitatif, ada pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif khususnya itu terbagi dua, itu ada eksperimen dan non-eksperimen. Yang kali ini yang akan saya diskusikan yaitu tentang penelitian kuantitatif yang sifatnya non-eksperimen. Yang artinya bahwa penelitian ini bisa digunakan dalam ilmu pendidikan, bisa digunakan dalam ilmu ekonomi, bisa digunakan dalam ilmu sosial sebenarnya. Jadi untuk metodologi kali ini yang saya diskusikan itu metodologi penelitian yang bisa digunakan berbagai ilmu gitu. Oke, rancangan penelitian kuantitatif itu meliputi pemilihan pertama subjek penelitiannya. Subjek penelitian ini adalah perangkat utama bagaimana kita melakukan penelitian kuantitatif. Contoh, kalau kita meneliti tentang masalah kinerja, masalah hasil belajar, itu harus ditentukan dulu pertama kali di dalam penelitian kuantitatif. Yang artinya bahwa kalau dalam penelitian kuantitatif ini harus tahu tema dasarnya. Utamanya itu yang akan diteliti itu tentang apa? Misalkan kita akan meneliti tentang kinerja. Nah, kita harus mengetahui juga tentang masalah kinerja tersebut. Minta itu aja.
kinerja itu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut apa saja, sehingga nanti bisa membuat konstelasi atau alur berpikir tentang masalah penelitian kuantitatif. Kedua itu tentang pengumpulan data. Pengumpulan data itu ada yang primer, ada data sekunder. Data primer biasa di kuantitatif itu menggunakan kuesioner, observasi, atau tes. Kuesioner biasa digunakan untuk mengukur perilaku yang sifatnya berhubungan dengan perilaku atau juga dengan fenomena-fenomena yang lain, observasi atau tes. Nah, tes ini unik. Tes ini biasanya digunakan dalam dunia pendidikan itu untuk mengukur prestasi belajar, hasil belajar. Tuh. Itu teknik pengumpulan datanya yang primer. Yang sekunder mungkin tadi data-data yang di lembaga tersebut didapatkan, dokumen-dokumen, serta foto-foto dan lain-lain. Yang ketiga itu yang perlu diperhatikan juga tentang prosedur untuk melakukan pengolahan. Nah, pengolahan ini juga ada 3 komponen yang biasanya kalau pengolahan asosiatif seperti apa, komparatif seperti apa, gitu kan, harus jelas penelitian kita itu mengarah kemana, asosiatif apa komparatif, gitu kan. Secara bersamaan ketiga komponen tersebut melandasi metode studi berbagai elemen yang esensial dalam perencanaan penelitian kuantitatif. Oke, ya kalau saya tidak menjelaskan apa itu penelitian kuantitatif dan kualitatif ya, karena kemarin sudah dijelaskan. Jadi saya akan langsung praktek bagaimana melakukan penelitian kuantitatif. Oke, selanjutnya perencanaan penelitian. Setelah perencanaan penelitian, istilah perencanaan penelitian ini merujuk pada suatu rencana untuk menentukan subjek, tempat penelitian, pengumpulan data, atau mencari jawaban terhadap pertanyaan yang mengilhami penelitian. Di dalam perencanaan akan menentukan individu mana saja yang akan diteliti, serta mana, kapan, dan kondisi apa penelitian itu dilakukan. Tujuan dari perencanaan penelitian ini semacam itu adalah untuk menunjukkan hasil yang kredibel, akurat, serta keabsahan dari data. Jadi perencanaan penelitian ini kita harus buat dulu sebelum melakukan tahapan berikutnya. Kita mau meneliti apa, tentang apa, di mana, harus dibuat. Kalau bisa ditulis. Misalkan contoh, kalau kita di dunia pendidikan, kalau kita ingin meneliti tentang budaya kerja kinerja guru. Jadi kita harus meneliti, mengetahui kinerja gurunya seperti apa, faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi budaya kerja. Terus selanjutnya tempatnya di mana, penelitiannya siapa ditelitian, gurunya levelnya yang mana, SMA, SMP atau yang lain gitu. Itu harus ditulis dulu, baru kita bisa membuat tahapan-tahapan penelitian di kuantitatif. Oke, menurut Prof. Sugiono bahwa perumusan perencanaan penelitian kuantitatif pertama ada rumusan masalah, landasan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data. Nah, dari pengumpulan data ini ada pertama kita harus membuat sampel, ya kan? Yang kedua ada instrumen yang kita gunakan. Baru setelah ada instrumen dan lainnya kita menguji hipotesis. Setelah menguji hipotesis baru ada analisa data, kesimpulan dan saran. Pengujian hipotesis ini itu terdapat di analisa data sebenarnya. Tetapi dalam pengembangan instrumen itu ada 2 tahapan sebelum instrumen tersebut dipakai di dalam penelitian. Pertama ada uji coba instrumen. Instrumen penelitian itu kita buat validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi teman-teman atau kalau membuat satu instrumen itu tidak langsung bisa diujikan di penelitian, tapi harus diuji coba dulu terhadap sampel di luar sampel yang kita teliti. Contoh gini, kita punya populasi 100. Sampel kita dapat 30%, 30%. Misalnya 30. Sisanya itu sekitar 70, itu kan di luar sampel kan. Nah, mengambil uji coba tersebut di luar sampel yang di 70 orang tadi. Bisa kita ngambil 20 orang dari 70 orang. Jadi sampel penelitian yang pertama untuk uji coba 20 orang dan sampel penelitian sesungguhnya yang akan dilakukan untuk menguji hipotesis itu 30 orang. Jadi totalnya ada 50. Sedangkan untuk di metode nanti dijelaskan di bab 3 itu, di penelitian itu hanya sampel yang digunakan dalam penelitian, hanya 30. Itu. Jadi ini gambaran secara umum mengenai tahapan atau perencanaan penelitian di penelitian kuantitatif.
Oke, selanjutnya, sebelum kita melakukan penelitian kuantitatif, kita harus mengenal namanya variabel. Kalau kita bisa jelaskan variabel apa, variabel itu udah jelas ya. Variabel-variabelnya mungkin dari kemarin, dari season kedua, satu, itu sudah dijelaskan variabel independen apa, dependen apa, moderator apa, kontrol itu apa. Gitu kan. Independen, variabel bebas. Dependen, variabel terikat. Moderator itu variabel terhubung gitu, menghubung. Ini variabel kontrol. Oke, nanti kita lihat perbedaannya seperti apa, kita lihat dari konstelasi. Nah, di sini teman-teman semua, para peserta workshop, kita lihat di sini ada konstelasi penelitian. Yang saya ambil ini konstelasi penelitian yang sifatnya komplit ya, bukan yang sederhana. Agar kita tahu mana variabel bebas, mana variabel terikat, mana variabel penghubung. Oke, selanjutnya kita lihat di E1 di sini di E1 ini X3. X3 ini berfungsi sebagai variabel terikat karena untuk atau konstelasi pertama X1 mempengaruhi X3, X2 mempengaruhi X3. Ya kan? Ini variabel bebasnya X1, variabel bebasnya X2, variabel terikatnya X3. Tetapi X3 ini juga merupakan variabel penghubung moderator. Ya, penghubung jika kita menelitinya ada lagi variabel X3 ini mempengaruhi yang Y, gitu kan. Jadi kalau di konstelasi seperti ini no X3 ini ada bisa menjadi variabel terikat dan bisa juga menjadi variabel penghubung gitu. Dalam konstelasi ini dapat bisa dilihat pengaruh langsung X1 terhadap X3, bisa dilihat X1 terhadap Y, bisa dilihat X1 terhadap X2. Atau juga pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y melalui X3. Atau juga bisa dilihat tidak langsung pengaruh X1 terhadap Y melalui X2 atau sebaliknya. Jadi teman-teman, ini konstelasi yang memang kompleks. Tadi ini biasanya penelitian seperti ini digunakan di levelnya S2 dan S3. Nah, jadi kalau kita membuat suatu konstelasi, awal membuat konstelasi, kita harus membuat logika dulu. Kita kira-kira budaya mutu ini sesuai dengan teori yang mempengaruhinya apa? Atau faktor-faktor apa yang mempengaruhi budaya mutu? Pertama, mungkin ya gaya kepemimpinan. Kedua, motivasi berprestasi dari gurunya. Ketiga, disiplin kerja dan lain-lain. Itu harus di-split dulu sebelum kita melakukan penelitian kuantitatif agar tahu tadi mana variabel-variabelnya, mana yang mempengaruhinya, mana yang dipengaruhinya harus jelas. Karena di dalam penelitian kuantitatif ini, kalau kita tidak jelas mana variabelnya, itu nanti ambigu ketika menyelesaikan satu permasalahannya. Oke, lanjut. Tahapan membuat penelitian. Latar belakang masalah. Nah, pertama latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini bisa menceritakan tentang isu-isu kekinian, tentang variabel yang kita teliti, variabel utama yang kita teliti. Kalau contohnya tadi variabel budaya kerja guru, itu berarti kan variabel utama. Jadi kita ceritakan budaya kerja guru itu seperti apa kenyataannya. Ya kan, bisa kalau budaya guru tersebut tidak ada masalah, ya tidak bisa diteliti, tapi kalau diceritakan di situ ada permasalahan. Jika penelitian itu jika melakukan penelitian itu harus ada permasalahan. Jadi patokannya masalah. Kalau tidak masalah tidak bisa diteliti sebenarnya gitu. Tapi kalau memang diceritakan variabel utamanya itu budaya guru, ada masalah di suatu daerah atau di suatu sekolah, itu diceritakan berapa persennya dan sebagainya, kinerjanya seperti apa, itu kan dilihat gitu. Nah, itu diceritakan. Nah, di situ muncul nanti permasalahan. Kira-kira faktor yang mempengaruhi budaya guru tersebut apa? Misal tadi kepemimpinan, motivasi, disiplin, dan lain-lain banyak sekali. Nah, itu bisa kita breakdown di dalam identifikasi masalah. Jadi kegiatan mencari pemilihan masalah diawali dengan pemilihan topik atau tema penelitian. Tadi tema utamanya, permasalahan utamanya tentang apa? Tentang budaya kerja guru atau budaya kerja karyawan dan lain-lain. Itu bisa diaplikasikan ke ekonomi dan sosial. Berbekal topik itu dilakukan pekerjaan yang cukup panjang, yaitu menelaah sumber masalah dengan maksud untuk mencari dan memetakan permasalahan berkaitan dengan topik tersebut. Sumber masalah itu meliputi antara lain
ketika kita menceritakan di latar belakang itu, kita harus ada sumber. Misalkan kita membaca buku, jurnal, hasil penelitian orang lain, baru kita masukkan ke situ gitu kan. Observasi kasus, edukasi dari teori tentang teori, bagaimana konstruk dari teori, literatur yang relevan, situasi praktis, pengalaman dan wawasan pribadi. Yang artinya ditulis di latar belakang masalah atau di inti masalah itu harus berdasarkan tadi yang 6 tadi. Ya, jadi teman-teman semua ketika menulis kuantitatif itu harus di breakdown dulu permasalahannya seperti apa, dari mana sumbernya, apakah permasalahan ini relevan untuk diselesaikan atau dipecahkan dan lain-lain. Oke, ini identifikasi masalah. Contoh, kita harus praktek, langsung praktek ya. Contoh dari identifikasi masalah. Contohnya, kita sudah membuat latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan penelitian pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah, motivasi, berprestasi, disiplin kerja terhadap budaya mutu dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, jadi judul itu bisa menyusul ketika kita sudah mengetahui tema apa atau permasalahan utamanya apa yang akan kita teliti. Ya, baru kita nanti buat judul tuh. Jangan judul dulu, harusnya tema dulu, permasalahan dulu, baru judul. Kalau lebih praktis, memang seperti judul dulu, baru kita breakdown ke permasalahannya, dipaksakan gitu. Tetapi kalau meneliti sesungguhnya itu, kita meneliti permasalahannya, fenomenanya yang terjadi apa dulu, baru kita membuat judulnya, judul yang menarik gitu. Oke. Jadi ketika kita membuat identifikasi masalah, pertama identifikasi masalah ini harus diurut, mana yang terdahulu, mana yang terpenting dahulu yang akan diselesaikan, yang akan dirumuskan gitu. Di sini pertama, gaya kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap budaya mutu guru. Wah, SMA se-Gorontalo. Saya ambil posisi karena Gorontalo karena ini saya ngambil dari hasil disertasi di Gorontalo. Jadi contohnya gitu kan. Ini iklim koordinasi sekolahnya seperti apa, motivasi prestasi guru mempengaruhi terhadap budaya guru seperti apa gitu kan. Terus ditulis minimal 10 identifikasi. Nah, karena kenapa? Identifikasi itu sebenarnya menelaah tentang masalah-masalah yang mempengaruhi budaya mutu guru. Masalah apa? Terus di-list sampai sebanyak-banyaknya kalau perlu. Tetapi urutan 1, 2, 3, dan 4 itu merupakan urutan prioritas yang akan diselesaikan permasalahannya. Oke? Setelah identifikasi, baru kita membuat batasan masalah. Batasan masalah adalah membatasi variabel-variabel yang akan diteliti dengan segala keterhubungannya. Pertimbangan pembatas masalah atau memilih variabel mungkin didasarkan atas apa? Atas terlalu banyak permasalahan yang harus diselesaikan, keterbatasan waktu, serta dana dan tenaga. Itu harus dibatasi. Batasan ini merupakan kerangkeng untuk membatasi penelitian yang agar tidak melebar kemana-mana. Oke, misalkan contohnya, saya ada contohnya contoh batasan masalah. Masalah yang diidentifikasi di atas berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap budaya mutu. Ya kan? Karena terbatas peneliti, maka tidak semua permasalahan teridentifikasi dibahas dalam penelitian ini. Tetapi yang akan diteliti ini hanya sekitar tentang mempengaruhi apa aja. Apakah pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah, motivasi berprestasi, dan disiplin kerja terhadap budaya mutu. Jadi ada berapa variabel di situ yang dibatasi. Itu ada 4 variabel pengaruh. Pertama, gaya kepemimpinan kepala sekolah, motivasi berprestasi, disiplin kerja, dan budaya guru sebagai variabel utama yang akan diteliti di mana, di SMA se-Gorontalo misalkan gitu ya, atau SMA se-Bogor, SMA se-Jawa Barat. Itu tergantung si peneliti mampukah untuk mencapai sampel tersebut gitu. Jangan dipaksakan gitu. Oke. Lanjut, rumusan masalah. Setelah kita membatasi masalah yang akan diteliti, baru kita membuat satu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini biasanya merupakan suatu kunci utama untuk nanti akan dibahas dalam analisa data dan dibahas juga dalam pembahasan penelitian. Rumusan masalah itu ada 3 jenis. Pertama, ada rumusan masalah yang bersifatnya deskriptif. Biasanya kalau yang deskriptif ini variabelnya hanya satu, misalkan menjelaskan tentang budaya kerja mutu. Bagaimana bagaimana budaya kerja mutu di SMA ini? Itu deskriptif menjelaskan. Nah, yang kedua ada permasalahan yang membandingkan fenomena atau lebih komparatif. Nah, komparatif biasanya ini penelitiannya itu yang sifatnya di penelitian eksperimen. Misalkan misalnya tentang hasil belajar. Hasil belajar kelas A sama kelas B dibandingkan dengan metode yang berbeda. Itu eksperimen.
begitu juga di bidang ekonomi atau di bidang yang lain, itu perbandingan, itu komparatif. Jadi rumusan masalah yang bersifat komparatif, perbandingan. Yang ketiga itu permasalahan untuk mencari hubungan atau fenomena. Nah, yang kita bahas sekarang itu permasalahan yang mencari hubungan dua fenomena. Fenomena apa? Arti fenomena, fenomena itu sesuatu kejadian yang luar biasa yang bisa ditelaah dan diteliti, gitu. Sehingga akan menimbulkan satu kesimpulan, itu fenomena ya. Teman-teman semua kalau ada fenomena-fenomena ini bisa ditelaah ya. Jadi menghubungkan apakah ada hubungannya tentang disiplin terhadap budaya kerja guru. Apakah ada hubungannya disiplin terhadap kinerja karyawan? Apakah ada hubungannya motivasi terhadap kinerja karyawan? Banyak terus hubungan. Terus dia apakah ada pengaruh tentang disiplin terhadap budaya kerja dan lain-lain? Ada pengaruh, ada hubungan. Apa sih bedanya, Pak? Gitu kan ya. Ada hubungan, ada pengaruh. Kalau hubungan itu sifatnya standar, rata. Yang biasa yang dianalisa itu korelasi, tingkat hubungan. Nah, berapa persen keeratan hubungannya, koefisien determinasinya. Tetapi kalau pengaruh itu lebih dalam lagi, dia ada intervensi antara X ke Y. Misalkan apakah terdapat pengaruh disiplin terhadap kinerja, misalkan gitu. Kalau pengaruh itu disiplin itu benar-benar dipengaruhi kinerja. Kinerja itu dipengaruhi oleh disiplin. Ada tekanan, tetapi kalau hubungan sejajar, gitu. Ya, Pak, paham ya? Jadi ada sejajar. Jadi ketika kita bicara pengaruh dan hubungan itu ada beda level. Kalau pengaruh itu lebih mengarah kepada treatment gitu, penekanan. Tapi kalau hubungan itu sejajar. Tapi hubungan itu hanya mengetahui keeratannya saja, korelasi saja. Tetapi kalau udah pengaruh, kita bicaranya itu nanti ada fenomena yang menceritakan tentang sejauh mana pengaruh tersebut bisa mempengaruhi terhadap variabel tersebut, variabel Y, gitu. Itu jelas. Nanti kok di situ ini ada penghitungan menggunakan regresi biasanya. Kalau udah regresi di situ bisa nanti ada peramalan tentang ketika X-nya naik, apakah Y-nya akan naik? Kan itu mempengaruhi itu biasanya. Kalau X-nya naik, Y-nya tidak, itu kan tidak mempengaruhi kan gitu. Gitu. Jadi itu sifat pengaruhnya dengan hubungan itu seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah, biasanya di penelitian di kuantitatif maupun di kualitatif itu harus berupa kalimat tanya. Karena pasti permasalahan itu berupa kalimat tanya yang harus diselesaikan, bukan kalimat seru atau kalimat berita. Kalau punya masalah kan, rata-rata itu harus kalimat tanya. Contoh, kalau tadi judulnya sudah kita bahas tentang masalah gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja. Contoh, apakah terdapat pengaruh langsung gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap budaya mutu? Tadi berdasar konstelasi kan lihat tuh, pengaruh langsung ke Y, X1 ke Y, bagaimana? Kan gitu. Terus apakah terdapat pengaruh langsung motivasi, berprestasi terhadap budaya guru? Nanti X2 ke Y, pengaruh langsung atau enggak gitu kan? Terus yang ketiga, apakah terdapat pengaruh langsung disiplin kerja terhadap budaya guru? Berarti X3 ke Y. Terus yang keempat tuh, apakah terdapat pengaruh langsung gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap disiplin kerja? Nah, berarti kan X1 ke X2. Apakah terdapat pengaruh langsung motivasi berprestasi guru terhadap disiplin kerja? Nah, ke X3. Terus ya berpengaruh langsung. Yang tidak langsung mana? Nanti diceritakan. Hipotesis yang tidak langsung seperti apa? Ini ada 6 hipotesis nantinya itu yang pengaruhnya langsung. Berarti yang garisnya langsung. Yang tadi kita lihat garisnya langsung. Kayak contohnya itu landasan teori. Kalau di dalam kuantitatif itu landasan penelitian yang berbasis kuantitatif, tinjauan pustaka itu juga berfungsi sebagai landasan konseptual dalam memaknai sebuah variabel. Penelitian dan tinjauan pustaka atau rata-rata merupakan pijakan dasar dalam membuat instrumen penelitian, dimensi dan indikator yang ada pada instrumen penelitian berdasarkan tinjauan pustaka. Artinya gini, teori yang didapatkan di bab 2 ini ketika sudah dapat, itu kita buat namanya sintesis. Sintesis adalah kesimpulan dari teori-teori yang sudah didapat. Dari kesimpulan teori tersebut, misalkan tentang teori tadi budaya mutu kerja, kerja guru misalnya budaya mutu. Budaya mutu tersebut teorinya seperti apa? Nanti kita rumuskan, kita jelaskan berdasarkan bahasa sendiri, bahasa kita. Namanya sintesis. Itu dijelaskan pengertian dari teori tersebut. Lalu dibuatlah indikatornya berdasarkan teori dan dimensinya. Ini tujuannya apa? Untuk membuat landasan konseptual dalam membuat instrumen penelitian.
Jadi bab 2 ini akan berhubungan dengan bab 3 nanti untuk dalam pembuatan instrumen gitu. Nanti pengembangan dalam pengembangan instrumen itu diambil dari bab 2. Contohnya seperti ini. Contoh sintesis. Contoh kalau ada sintesis dari berbagai definisi di sebelumnya, katanya ini bahasa kita, bahasa sintesisnya itu bahasa si penulis. Dalam berbagai definisi yang telah diuraikan sebelumnya, serta berdasarkan analisa terhadap prinsip dan landasan yang harus dimiliki oleh seorang guru, maka secara umum budaya mutu guru dapat diartikan sebagai nilai-nilai keyakinan dan perilaku diterima dan dipraktekkan oleh guru serta sistem makna bersamaan dan dianut oleh guru yang berdasarkan bla 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 gitu kan. Itu dijelaskan, itu bahwa itu konseptual dari pengertian budaya mutu guru, konsepnya seperti itu. Nah, itu ada di sini, ada yang merah, definisi konseptualnya itu dijelaskan. Nah, ditambahkanlah indikatornya. Kira-kira indikator budaya guru itu apa? Ada ini tiada, nah ini bawahnya ada indikatornya kan, operasional. Ini sebagai bahan nanti untuk pembuatan instrumen di penelitian kuantitatif. Jadi bab 2 ini, teori ini sangat berperan penting sekali sehingga kita ini bisa men-breakdown instrumen dari bab 2. Namanya kalau kita buat validitasnya itu validitas konstruk. Oke, lanjut. Penelitian terdahulu. Oke, kemarin sudah jelaskan mungkin ya, penelitian terdahulu itu penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain yang hampir mirip dengan penelitian kita, yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi baru, baik secara literatur atau temuan-temuan kekinian terkait tema yang akan kita teliti. Jadi kalau kita meneliti tentang budaya kerja guru, kita harus searching juga tentang penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan budaya guru. Sehingga kenapa? Nanti kita akan mendapatkan informasi-informasi apa sih itu budaya kerja guru dan lain-lainnya, itu berdasarkan penelitian terdahulu ataupun kita berdasarkan tadi referensi buku dan lain-lain. Oke, jadi ini fungsi penelitian dahulu itu memperkuat dari teori tadi, gitu, memperkuat dari teori. Setelah literatur dapat, penelitian terdahulu dapat, baru kita bisa membuat kerangka berpikir tahapannya. Jangan kerangka berpikir dulu, baru penelitian dahulu. Salah, karena kerangka berpikir itu terkonsep, terbuat, itu berdasarkan pijakannya landasan teori atau literatur dan penelitian terdahulu. Ya, jadi ketika kita sudah membaca itu, baru kita bisa buat konsep kerangka berpikirnya. Kerangka berpikir menjelaskan tentang konsep dan analisis yang dilakukan peneliti sehingga dapat mengasumsikan hasil yang diteliti dengan menjelaskan konstelasi antar variabel. Jadi artinya gini, kerangka berpikir itu menggambarkan secara umum penelitian kita itu seperti apa berdasarkan konstelasi yang dibuat tadi. Gambar yang dibuat tadi yang kita perencanaan penelitian. Itu dijelaskan pengaruhnya seperti apa dan sebagainya. Sehingga nanti mengasumsikan misalkan tadi adanya pengaruh X1 terhadap Y. Adanya pengaruh langsung X2 terhadap Y. Jadi bisa asumsikan seperti itu. Sehingga asumsi-asumsi ini sudah di kerangka berpikir, di breakdown lagi menjadi namanya hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian ini bukan sekonyong-konyong kita membuat hipotesis berdasarkan penelaahan, berdasarkan penelitian, baru kita buat dasar terutama ke kerangka berpikir tadi. Ketika sudah membuat kerangka berpikir, baru hipotesis tersebut bisa dibuat sama kita. Hipotesis itu ada dua. Ada hipotesis yang sifatnya positif, ada hipotesis yang sifatnya negatif. Ada HO, ada H1 atau HA. HO yaitu biasanya hipotesis yang negatif, yang tidak ada dapat pengaruh dan sebagainya. Saya buat di sini contoh hipotesisnya itu hipotesis yang positif. Karena kalau HO itu kebalikan dari yang H1. Jadi berdasarkan kerangka teori tadi di atas, kerangka berpikir, serta penelitian dahulu, dapat hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara sebelum melakukan penelitian. Jadi baru berduga-duga. Hasil dugaan itu ada dua, ada yang iya, ada yang tidak. Contoh yang saya tulis itu yang iya. Terdapat pengaruh langsung positif gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap budaya mutu guru. Artinya ini terdapat pengaruh. Nah, sudah jelas kita sudah menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh. Ini tapi kesimpulan di sini hanya sementara. Dan yang keduanya itu hipotesis yang negatifnya H0 itu tidak terdapat pengaruh. Nah, ini nanti akan diuji mana yang setelah dihitung itu apakah ada terdapat pengaruhnya atau tidak terdapat pengaruh hasilnya kan gitu. Ya, ini ada 6 hipotesis berdasarkan rumusan masalah. Jadi hipotesis ini dibuat berdasarkan rumusan masalah. Jangan sampai rumusan masalah ke Bandung, hipotesisnya ke Jakarta.
Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi hipotesis itu harus selaras dengan rumusan masalah. Oke, lanjut. Subjek, populasi, dan sampel. Kalau kita sudah buat hipotesis dan sebagainya, kita subjek. Kita membuat di metodenya, secara penelitiannya, subjeknya di mana. Langkah pertama dalam merancang sebuah penelitian itu adalah dengan memilih subjek. Biasanya disingkat menjadi S, merupakan beberapa individu yang berpartisipasi dalam pertama tentang penelitian. Subjeknya siapa? Ya kan, objeknya apa dan lain-lainnya. Terus kalau di sini subjeknya tentang budaya kerja guru yang individunya yaitu yang ditelitinya itu guru. Di dalam penelitian kuantitatif ini, penelitian ini harus satu unit analisa. Jangan 2 unit analisa, tidak dibenarkan. Jadi kalau satu unit analisa gini, kalau kita penelitiannya ke guru semua. Kalau penelitiannya ke siswa, siswa semua. Penelitiannya ke karyawan, karyawan semua. Penelitiannya ke manajer, manajer semua. Jadi jangan sampai tumpang tindih. Gitu. Adapun penambahan yang lain-lain nanti kalau itu di penjelasan. Atau kalau kita menggunakan mixed method, mungkin di penjelasan di kualitatifnya. Tapi di penelitian kuantitatif, hanya itu satu unit analisa. Ingat, jadi unit analisa dan sampel penelitian di kuantitatif itu minimal 30 sampel. Jadi populasi itu biasanya kalau menurut Harisimi Arikunto itu populasi itu kalau di atas 100 itu bisa menggunakan presentasi untuk mengambil sampelnya. Tetapi kalau populasinya di bawah 100 itu bisa diambil keseluruhan. Gitu. Jadi menggunakan sampelnya sampel sensus. Kalau kita mengenal sampel sensus berarti sampel secara keseluruhan. Di sini penjelasan tentang sampel sudah ada di slide, tinggal dibaca saja. Tetapi intinya di dalam penelitian kuantitatif itu ada ketentuan-ketentuan yang batas minimal. Jadi tidak boleh meneliti kuantitatif itu, tidak boleh sih kebiasaannya itu tidak boleh di bawah 30 untuk sampelnya. Dan harus satu unit analisa, dan populasi itu harus satu unit analisa, dan jumlah populasi biasanya kalau dari jumlah populasi 100 itu biasanya diambil ke semuanya untuk sampel. Jadi artinya populasi dan sampel itu sama jika nilai N-nya atau jika nilai yang ditelitinya itu jumlahnya 100 ke bawah. Itu. Tapi kalau 100 ke atas itu bisa menggunakan sampelnya itu bisa menggunakan rumus Lopin, bisa menggunakan strata dan lain-lain. Itu bisa dilihat. Oke, lanjut. Contoh, populasi penelitian adalah seluruh guru SMA se-Kota Gorontalo. Jumlah guru SMA di Gorontalo itu contohnya ini berdasarkan data itu ada 375 orang. Kita menggunakan sampel acak sederhana caranya. Jadi bukan strata per SMA ini berapa enggak. Jadi kita acak sederhana itu diambil acak gitu, diambil sampelnya. Dengan kategori jumlahnya itu menggunakan rumus Lopin. Nah, ini yang saya ceritakan tadi rumus Lopin. Rumus Lopin ini biasanya digunakan untuk menghitung sampel menyeluruh gitu kan. Atau kalau kita menggunakan sampel menurut Harisimi Arikunto yang tadi yang pakai persentase itu juga bisa. Kalau kita ngambil 20% atau 25% pokoknya kalau 10% kan 37, kalau 20% berarti kan 60 70-an ke atas gitu. Itu bisa tergantung nanti kita menggunakan sampel menurut apa. Tapi biasanya untuk S2 ke atas itu menggunakan Solvin atau juga menggunakan tabel sampel yang ada di internet banyak, atau di buku-buku statistik di belakang itu ada tabel sampel, bisa dicari situ. Kalau sampel 1000 berapa sampelnya, kalau populasinya 1000 berapa sampelnya dan lain-lain, itu bisa untuk di tabel sampel. Jadi teman-teman semua kalau meneliti agar lebih lebih valid, lebih bagus itu menggunakan rumus Lopin karena lebih banyak gitu sebenarnya sampel yang ditelitinya. Oke. Tapi kalau bisa juga kalau S1 bisa dia biasa menggunakan kaidah yang diutarakan oleh Profesor Harisimi Arikunto, bisa 10, 15, 20, 25% atau sampai 30%. Itu dari jumlah populasi gitu. Oke, lanjut ini untuk bicara sampel. Lanjutnya teknik pengumpulan data. Nanti tadi sudah saya ceritakan dari awal bahwa teknik pengumpulan data di penelitian kuantitatif itu ada dua, ada berupa data primer ataupun data sekunder. Data primer itu yaitu pertama tentang kuesioner. Jadi kuesioner itu dapat langsung data ke sampel tadi gitu, ke responden tadi.
tes juga sama, lembar observasi sama. Lembar observasi bedanya, lembar observasi itu yang mengobservasi itu dari peneliti, bukan dari si responden gitu. Nah, itu data sekunder itu berupa dokumen-dokumen kepegawaian dan lain-lain, peta, profil lembaga, dan itu data sekunder. Data sekunder itu data yang didapat dari lembaga atau organisasi yang terkait dengan penelitian kita. Kalau data primer itu data yang didapat langsung dari responden. Sudah jelas kan? Okay. Maaf Pak Asep, waktunya 2 menit lagi Pak ya. Waduh, ini belum beres Pak. Oke, lanjut. Nah ini, oke, nanti kita sampai 10 menit lagi lah. Oke, 10 menit. Ini di sini ada contoh angket ya. Saya buatkan ini di sini udah ada angket yang sudah dibuat. Nah ini contoh angket. Ini muncul gak Pak Sesep angketnya? Muncul ya. Ini contoh angket, angket dari tadi di bab 2 tadi yang kita buat breakdown. Ini di sini. Angket di penelitian kuantitatif seperti ini. Ini ada petunjuk pengisiannya. Nah, di sini ada nomor 3 ini, di sini ada nomor 3 pilihan salah satu jawaban berdasarkan frekuensi Bapak dan Ibu. Misalkan SS sangat sering, SR sering, KD kadang, JR jarang, dan TP tidak pernah. Ini ada nilainya. Jika positif, dia akan +1. Jika negatif, dia akan nilainya kurang 1, -1. Artinya gini, ketika kita ini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tahap. Berarti nilainya itu 5, 4, 3, 2, 1. SS sangat sering itu berarti dia nilainya 5. SR sering, KD 3, JR 2, TP 1. Jadi ketika mengisi angket itu, nanti direkapnya itu seperti itu. Jadi rekapannya, kalau orang menjawabnya SS, berarti dia di responden itu 1 nilai 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Skornya berapa? Gitu kan itu. Ini angket budaya mutu ini contohnya di sini. Nah, ini contoh yang sudah jadi angketnya. Nanti ada session nanti kalau bisa pengembangan instrumen dan analisa data. Soalnya nggak mungkin sampai menghitung analisa data dengan waktu yang sangat terbatas. Ini contoh angketnya. Nah, ini contoh di bawahnya lagi itu ada contoh dari variabel yang lain. Nah, ini contohnya. Contoh rekapitulasinya seperti ini. Cara merekapnya. Nah, 5, 4. Berarti kalau 5 itu tadi yang jawaban yang pertama. Responden pertama nilai 4 dari jawaban ke level keempat dari angka tadi. Itu semua direkap sehingga menjadi angka inilah yang akan dianalisa di dalam statistik. Oke. Saya lanjut ke PowerPoint-nya. Lampirannya sudah. Nah, teknik analisa data. Teknik analisa data dalam penelitian kuantitatif, analisa data merupakan kegiatan setelah mengumpulkan data empirik. Secara garis besar, kegiatan analisa data adalah mengelompokkan data, menyajikan data setiap variabel, melakukan perhitungan dan menjawab perumusan masalah, melakukan perhitungan untuk uji hipotesis yang diajukan. Oke, ini saya akan contoh. Ini contohnya ada buka contoh ada di sini contoh bab 4. Ini contohnya disertasi ya. Nah, contoh ketika kita ini contohnya budaya mutu. Nah, ini mengelompokkan data. Ini distribusi frekuensi. Jadi ketika sebelum melakukan analisa hipotesis itu ada tahapannya. Pertama, analisa deskriptif. Analisa deskriptif ini menjelaskan data sesuai dengan karakteristiknya. Pertama, mengelompokkan data menggunakan tabel distribusi frekuensi, kelompokan data dan lain. Sehingga di sini dapat dilihat dijelaskan mana yang tertinggi, mana yang terendah gitu kan. Nah, ini data setiap variabel termasuk grafik-grafiknya kita buat. Ya kan? Setiap variabel kita buat, ini namanya pengelompokan data. Selanjutnya setelah pengelompokan data itu kita ada namanya analisa prasyarat analisa. Sebelum melakukan hipotesis itu ada namanya prasyarat analisa, ada namanya linearitas dan normalitas. Biasanya kalau nggak pakai linearitas kita hanya normalitas, menggunakan rumus normalitas. Normalitas biasanya menggunakan Galat ya atau rumus KS, Kolmogorov-Smirnov dan lain-lain gitu kan. Di sini sudah ada contohnya gitu. Oke. Mungkin sekian ya untuk penelitian kuantitatif, tahap-tahapannya lebih banyak kita diskusi bagaimana untuk penelitian kuantitatif. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas pemaparan Bapak Dr. Asep Saipul Hamdi. Untuk berikutnya kita langsung memasuki
Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang kami himpun dari kolom chat. Ya. Satu persatu atau sekaligus Pak dibacanya ini? Satu-satu aja, nanti saya satu jawab Iya. ya. Takut lupa biasanya. Oh ya, ada 3 ya. Yang Ya, pertama dari Bapak Ahmad Berhimin, pertanyaannya adalah 1, bagaimana cara menguji instrumen penelitian? Yang kedua, apa beda budaya kerja dan kinerja? Itu dari Pak Ahmad Berhimin. Oke. Pertama, kalau menguji instrumen itu mengujinya itu ada validitas dan reliabilitas. Itu ada hitungannya. Untuk merumus validitas biasanya untuk instrumennya apa dulu? Tes atau angket. Instrumen itu ada 2, ada banyak gitu. Contoh misalnya angket. Angket itu untuk menguji validitas menggunakan korelasi produk momen. Nah, gitu. Dan untuk reliabilitas biasa menggunakan rumus KR11. Itu kita harus belajar khusus untuk analisa data, untuk uji coba yang uji instrumennya. Nanti kelihatan angket tuh valid atau nggak valid. Kalau valid biasanya nilai R atau korelasinya itu di atas 0,36 itu valid. Kalau di bawah 0,36 itu tidak valid. Kalau yang tidak valid biasa instrumennya di drop atau dihapus atau juga diganti redaksinya. Tergantung keperluannya si peneliti. Oke. Nah, dari reliabilitas nanti menggunakan KR11 itu juga sama untuk mengukur keajegan dari instrumen untuk uji coba instrumen. Nah, setelah uji coba tersebut baru kita mendapatkan instrumen yang valid, kita ujikan instrumen tersebut ke penelitian sesungguhnya. Yang selanjutnya tadi kinerja dan budaya kerja. Apa beda budaya kerja dan kinerja? Nah, itu ranahnya teori. Ranahnya teori mungkin nanti Pak Misno yang bisa menjelaskan, tapi sangat beda. Itu tergantung teori yang kita dapat. Tadi kalau budaya biasanya ke langkah perilaku yang dilakukan setiap hari gitu kan biasanya kan ya. Kalau kinerja itu hasil biasanya seperti itu. Itu kalau berdasarkan teori. Kita baca dulu teorinya. Kita sekarang membahas tahapan kuantitatif masalahnya. Untuk membahas teori, kita harus kupas teorinya. Rujukannya siapa? Kadang-kadang beda teori, beda rujukan, karena mungkin kesimpulannya juga berbeda. Ya, gitu. Lanjut, Pak. Ya, baik. Kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua atau barangkali dari Pak Dr. Misno ada pertanyaan? Pak Dr. Misno mungkin ada tambahan? Enggak, selesaikan dulu aja, pertanyaan dulu aja. Nanti saya baik. sesi khusus setelah selesai semuanya pertanyaan. Baik, pertanyaan kedua dari Bapak Aziz Abdurrahman. Pertanyaannya, dalam batasan masalah tadi, apakah ada batasan minimal lokasi yang diteliti? Itu. Oke. Batasan minimal lokasi, maksudnya lokasi apa batasan jumlah sampel? Apakah ada batasan minimal lokasi ya? Ya, lokasi kan sebenarnya kalau laki gini, kalau penelitian kuantitatif itu lokasinya di mana saja. Asal gini, jangan kalau kita punya suatu perusahaan, jangan meneliti di perusahaan kita, terus kita meneliti ke kitanya sendiri. Jangan di situ. Usahakan kalau meneliti di perusahaan kita, itu menggunakan orang lain yang akan menjawab kuesionernya gitu. Jangan kayak kemarin kan kita diskusi itu, kalau kita punya perusahaan, meneliti di perusahaan itu bias ceritanya. Diusahakan penelitian di tempat lain yang lebih ini ya, yang lebih nggak bias, biar bisa melihatnya secara general tentang perusahaan tersebut gitu. Tapi satu jenis perusahaan gitu. Atau kalau di sekolahan kita, kalau kita nyekap jadi kepala sekolah, yang meneliti guru itu nggak masalah. Tapi kalau yang menelitinya ditelitinya kepala sekolah itu yang bermasalah karena kita yang meneliti, kita yang diteliti gitu. Nah, untuk lokasi atau kalau lokasi biasanya kalau untuk S1 mungkin lingkup lokasinya misalkan 1 sekolahan, 2 sekolahan, 3 sekolahan bisa. Tetapi kalau untuk S2 biasanya kabupaten kota atau provinsi. Nah, S3 mungkin provinsi atau se-Indonesia. Itu kan perlukan biaya tuh untuk melaksanakan penelitiannya. Biasanya seperti itu. Tergantung nanti keterbatasan biaya, waktu dan lainnya harus diukur juga. Sebenarnya fleksibel. Gitu. Oke. Baik, kita langsung ke pertanyaan nomor 3 dari Bapak Muhammad Ardi. Pertanyaannya adalah, Pak, mau tanya dalam penelitian kualitatif, bagaimana cara kuantitatif? Apa kuali? Sebentar, saya cek ini. Saya cek ya pertanyaannya. Kuantitatif. Salah ketik berarti. Mau tanya dalam penelitian kualitatif, bagaimana cara menentukan bahwa penelitian ini mungkin maksudnya kuantitatif ya.
bagaimana cara menentukan bahwa penelitian ini menggunakan alat SPSS, EWIS, atau Smart PLS? Oh, SPSS, Smart PLS itu bukan alat instrumen, tapi alat untuk menghitung statistik, alat bantu untuk menghitung statistik, atau sistem untuk membantu menghitung statistik. Kalau kita menggunakan SPSS, Smart PLS, itu sebenarnya tergantung keperluan kita. Contoh, kalau kita meneliti tentang sekitar korelasi yang sifatnya yang linear atau regresi yang sifat linear, nggak usah pakai Smart PLS atau pakai SPSS, cukup pakai Excel aja udah cukup. Karena untuk menghitungnya menggunakan regresi linear di Excel sudah ada, ya kan? Atau regresi berganda di Excel juga sudah ada sebenarnya. Kan cuma kemahiran kita di menggunakan aplikasi yang mana terserah. Itu maka kalau kita mahir di Excel ya Excel, mau mahir di menggunakan SPSS ya SPSS. Sebenarnya intinya sama sebenarnya. Ada perbedaan fitur-fitur aja sebenarnya yang membedakan. Tetapi kalau kita membuat penelitian yang sifatnya faktor analisis (SEM), nah baru bisa pakai Smart PLS atau pakai Ristrel gitu kan. Karena di Excel atau di SPSS itu kurang mumpuni gitu. Tergantung penelitian kita itu mengukur konstelasinya seberapa banyak gitu. Kalau konstelasinya kompleks banyak, itu kalau hanya Excel atau SPSS biasa mungkin nggak begitu nggak begitu bagus gitu tampilannya atau hasilnya. Kalau hasilnya mungkin sama, maksudnya fitur dari aplikasi tersebut. Tetapi kalau pakai Smart PLS atau Listrel, Amos itu bisa lebih bagus gitu. Itu Pak Sesep ya. Jadi bukan ukuran dari teori atau itu cuma alat bantu aja. Semua aplikasi bisa digunakan, tergantung mahir atau tidak mahirnya kita menggunakan aplikasi tersebut. Baik, ini masih ada satu pertanyaan lagi sebelum Pak Dr. Bisno ya. Pertanyaan dari Ibu Ana Susanti. Beliau menulis, tadinya dianggap bahwa terjadi sesuatu yang mengakibatkan kerugian. Tadinya dianggap bahwa terjadi sesuatu yang mengakibatkan kerugian, setelah dilakukan penelitian ternyata tidak terjadi. Apakah berarti penelitiannya itu gagal? Mohon penjelasannya, terima kasih. Penelitian tidak gagal. Justru penelitian sudah mengungkapkan hasilnya. Jadi dalam penelitian itu, mau hasilnya ditolak atau diterima, itu penelitian. Kalau hasilnya itu tidak merubah penelitian itu gagal atau enggak, kalau prosesnya yang mengakibatkan penelitian gagal itu mungkin prosesnya tersendat mungkin bisa gagal. Tapi kalau penelitiannya bagus, lancar sampai akhir kesimpulan, sampai membuat ini, ketika hasil dalam penelitiannya ditolak dalam secara perhitungan, itu bukan penelitian yang gagal. Justru itu penelitian yang bagus, justru ada poin-poin tambahnya di situ. Nah, kalau sudah gagal tersebut, otomatis harus dibuat statement-statement, pernyataan-pernyataan, atau membuat si penelitinya itu menjelaskan lebih detail lagi kenapa bisa seperti itu. Itu Pak Sesep. Jadi penelitian itu nggak ada gagal prosesnya. Kalau penelitian buat kue sih gagal bisa jadi, kuenya rusak gitu. Tapi kalau penelitian sosial, penelitian ekonomi itu nggak ada gagal sebenarnya. Hasilnya hipotesisnya diterima atau tidak gitu aja kan. Gitu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Dr. Asep. Mungkin selanjutnya ada tanggapan atau pertanyaan ataupun penambahan dari Bapak guru kita. Satu lagi kayaknya Pak Kang Sesep. Dari Pak Salahuddin itu. Silakan dijawab dulu aja. Pak Salahuddin, saya bacakan ya. Izin bertanya terkait penentuan sampel itu, rumus sampel yaitu rumus Lopin, apakah ada dasar teori dari penggunaan rumus Lopin tersebut? Gitu. Kalau dilihat dasar teori yang saya baca, mungkin kalau teori Slopin itu banyak ya di buku atau di apa. Tapi kalau dasar konsep utama Slopin itu belum ada landasannya menurut saya. Karena teori ini untuk mengikut sampel aja, gitu kan Pak Sep. Yang saya baca itu, tapi banyak digunakan oleh orang gitu. Tapi lebih baik kalau menggunakan Slopin, kita merujuk pada pada buku-buku yang sudah ada gitu aja. Kalau teori secara Slopin itu siapa ini apa itu saya belum baca. Tetapi kalau untuk merujuk tentang teori sampel itu ada gitu. Ya. Jadi sampel menggunakan Slopin itu ada gitu. Banyak di buku Sugiono dan lain-lain itu ada.
Baik. Kami persilakan kepada Pak Dr. Misno. Ya, yang lain nggak nanya dulu ya. Saya